Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang kembali di segmen curhat atau curhat horor. Di episode kali ini aku akan membagikan pengalaman dari salah satu sahabatku, yaitu Anggi. Hai Anggi, terima kasih ya udah kasih izin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Jadi ceritanya si Anggi ini pernah kenalan sama seorang cowok melalui aplikasi dating apps, ya kan? Dan Anggi ini agak kecintaan sama si cowok itu, apalagi cowok ini bule dari Turki. Secara face memang good looking, ya kan? Sampai pada suatu hari kami ini sempet lost contact sama si Anggi. Anggi itu tiba-tiba hilang dari peredaran, membuat kami sahabatnya dan keluarganya itu khawatir. Nggak taunya pas kami berhasil menemukan di mana keberadaan Anggi, ternyata ada cerita plot twist di balik hilangnya Anggi ini. Udah benar-benar membuat kami tuh nggak percaya kalau si Anggi itu bisa masuk atau join di sebuah circle yang menjurus ke arah pemujaan. Penasaran gak tuh? Ya udah, karena aku tahu kalian pasti penasaran sama ceritanya Anggi, jadi kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Mungkin lagi dan lagi aku akan mengajak kalian untuk membahas tentang sebuah circle pemujaan yang salah. Pasti kalian sudah paham kan dengan maksud aku ini apa? Nggak perlu aku jelaskan, kalian udah ngeh gitu kan. Lah biasanya nih, aku kan kalau ngebagiin cerita-cerita kayak gitu ya dari ceritanya narasumber, ya kan? Tapi kali ini salah satu dari sahabatku itu join ke circle tersebut semenjak dia kenalan sama seorang cowok dari aplikasi dating apps. Cowok bule Turki. Dia sendiri nggak tahu sebenarnya tentang hal-hal seperti ini. Dia baru tahu ya pas waktu kenalan sama si bule itu, disamperin sama bulenya loh ke Surabaya. Seperti aku sampaikan di intro, kami sempat lost contact pas kami berhasil menemukan di mana keberadaannya. Ternyata oh my god, ceritanya benar-benar kalau nantinya kalian selesai dengerin cerita ini sampai habis, kalian ada wejangan buat temen kami tercinta ini, boleh sertakan aja di kolom komentar ya. Jadi kolom komentar aku tuh terbuka lebar buat kalian yang mau nasehatin si Anggi. Aku kira dia bakal kapok ya kan dari kejadian yang waktu itu. Dia mau kenalan lagi dong ini sama bule, mau ngedate nih sama bule. Sedangkan kami sahabatnya bener-bener was-was. Kami ber-16 tuh bener-bener deg-degan kalau sampai si Anggi ini salah jalur lagi kayak kemarin. Ini anak agak bebel, emang agak susah dikasih tahu. Siapa tahu dia malah dengerin saran-saran yang kalian tulis di kolom komentar. Karena udah penasaran, yuk kita bahas ceritanya dari awal. Kejadian ini terjadi di tahun 2023 kemarin, dimana si Anggi ini itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, diputusin sama pacarnya yang udah pacaran 7 tahun lamanya. Padahal mereka itu udah ada planning mau nikah, ya kan? Tapi sebelum nikah tentunya tunangan dulu lah. Rencananya tunangannya itu bakal berlangsungkan di akhir tahun 2023. Tapi setelah Idul Fitri tahun 2023 si Anggi itu malah diputusin sama pacarnya, sebut saja namanya Jordi ya. Nggak tahu sebenarnya si Anggi ini alasannya apa si Jordi mutusin dia. Tapi seiring berjalannya waktu, Anggi baru tahu kalau ternyata selama ini Jordi itu diem-diem selingkuh sama cewek lain dan udah jalan 8 bulan. Si Anggi sakit hati dong, dia udah nemenin 7 tahun lamanya sampai si Jordi ini berproses dari nol. Nggak taunya kalah sama cewek yang baru dikenal 8 bulan kemarin.
Dan itu move onnya susah banget. Kami ber-16 benar-benar mikirin gimana caranya ini anak biar cepet move on dari Jordi. Dan singkat ceritanya si Anggi ini berhasil move on dari Jody. Terus gak berselang lama juga Jody nikah sama itu cewek. Gak taunya si cewek tuh udah hamil duluan, anaknya Jordi. Kalau katanya Anggi mungkin alasannya bakal klise banget, yaitu si Anggi gak mau diapa-apain sampai Jordi harus meluapkan itu kepada perempuan lain. Kayak konyol gak sih alasannya? Ya kalian aja deh yang berpendapat di kolom komentar. Lah setelah si Anggi ini berhasil move on dari si Jordi, kami kan udah mati-matian tuh ngehibur dia, bikin dia lupa, sampai akhirnya dia tuh mutusin untuk membuka hubungan baru dengan seorang laki-laki melalui dating apps. Dia download lah salah satu dating apps yang cukup hype sekali namanya. Dan dari situ dia sebenarnya match dengan beberapa cowok, tapi dia justru kepincut sama cowok Turki. Waktu itu dia sempat nunjukin ke kami pas kami lagi nongkrong di kafenya Ade. Ya jujur secara face dia memang ganteng ya. Secara kan bule Turki pula. Tapi aku bilang sama Anggi untuk berhati-hati. Sekalipun ini orang kelihatannya baik, tapi kan kita tidak bisa menilai orang dari covernya aja. Apalagi ini perkenalannya melalui dunia maya, yang mana kita belum tahu nih A, B, C, D, E, F, G-nya kehidupannya sih bule itu, ya kan? Jadi aku dan teman-teman benar-benar minta Anggi buat jangan terlalu buru-buru menyimpulkan ini orang baik atau orang nggak baik. Kenalan aja dulu, menjalin aja dulu relasi yang banyak. Nanti kalau masalah jodoh jangan terlalu dipikirin. Nggak tahu gimana ceritanya, bulan November si Anggi itu tiba-tiba ngajak kami ngumpul di kafenya Ade. Dia bilang ke kami kalau dia mau ketemuan sama itu bule, dan bulenya tuh bakal main ke Indonesia 2 hari lagi. Jadi si Anggi aja dikabarin ngedadak sama itu bule. Si Anggi minta tolong sama beberapa dari kami untuk nemenin dia ngejemput itu bule di bandara. Karena kami juga nggak mungkin membiarkan Anggi sendirian menjemput itu bule, ya udahlah kami temenin. Ya udah Gi, kami temenin. Waktu itu yang nemenin Anggi itu ada 6 orang, 7 orang sama si Anggi. Sampai di bandara, si Anggi tuh paling bersemangat dari yang lain, jelas, of course, ya kan. Dia sampai bikin papan nama biar si bule tuh notice kalau itu dia. Hingga tak berselang lama itu bule nyamper lah sambil ngegeret satu koper. Dan dia bawa kayak tas ransel gitu. Kami disambut dengan senyuman karena sepertinya si orang ini tuh humble ya. Dia murah senyum, ramah banget pokoknya. Plus dia tuh gentleman, tipe-tipe cowok yang green flag lah. Si Anggi udah mati gaya di situ. Dia udah kayak ganteng banget ya. Normal lah namanya dia ya kan. Habis putus dari Jody ketemu sama cowok bule. Udah dia maksudnya kayak logikanya tuh nggak jalan. Sampai kami ajak buat makan siang dulu karena bule ini nyampenya di Surabaya tuh siang. Kami makan, kami ngobrol banyak hal. Karena dia orang Turki ya, jadi ngomongnya tuh agak dicampur. Kadang bahasa Inggris, kadang dia keceplosan bahasa Turki, kadang bahasa Indonesia. Ternyata si bule ini cukup fasih bahasa Indonesia karena dia udah 3 kali pergi ke Bali. Dan selama di Bali itu dia belajar bahasa Indonesia. Makanya dia sedikit paham lah dengan beberapa kata dari bahasa Indonesia. Sampai selesai makan, si bule ini akhirnya kami minta nginep aja lah di kafenya Ade. Jadi di belakang kafenya Ade tuh ada mes buat karyawan. Di situ ada 2 kamar yang kosong. Nah si bule ini nempatin salah satu kamar tersebut. Soalnya lusanya itu si bule sama si Anggi ini bakal ngetrip di 3 kota. Aku nggak bisa sebut ya, tapi aku akan nyebutnya A, B, C gitu aja, oke? Biar gak ribet kalau mau kemana-mana. Katanya mereka mau wisata kuliner juga. Makanya disuruh nginep aja lah di mes belakang coffee shopnya Ade. Dan selama di Surabaya juga si bule sama si Anggi ini dipinjemin motor sama Bimo.
Sampai mereka wisata kuliner tuh, mulai dari hari pertama si bule tiba sampai di hari kedua, baru lusanya mereka pergi ke kota yang pertama, yaitu kota A. Aku tanya dong sama si Anggi, rencananya mau ke kota A ini berapa lama? Anggi bilang 2 minggu, 14 hari. Oh ya udah. Cuman agak aneh ya, normalnya kalau kita wisata apalagi ke kota A ini tuh ya maksimal seminggu lah. Biasanya kalau orang ngetrip ke sana tuh ya 5 hari 4 malam. Cuman kan si bule ini mungkin pingin apa ya, lebih menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Soalnya kan dia katanya itu di Indonesia cuman 2 bulan atau 1,5 bulan gitu lah, aku lupa. Pokoknya nggak terlalu lama, dan selama itu dia pingin benar-benar totally apa ya, ngetrip di 3 kota itu secara maksimal. Saya dia udah rela nabung bertahun-tahun buat bisa melancarkan keinginannya itu. Plus si Anggi ini kan posisinya waktu itu baru aja nganggur ya, dia belum ada kerjaan. Jadi si Anggi ini bisa lah nemenin Mas Bule itu ngetrip di 3 kota tersebut. Sampai tibalah di hari H keberangkatan mereka. Kami ngantar mereka di bandara, dan Anggi itu udah izin ke orang tuanya. Anggi itu kan bukan warga asli Surabaya ya, dia anak rantauan. Plus dari kami ber-17, Anggi itu yang paling muda. Jadi dia tuh udah kayak adik kami. Kami itu benar-benar seprotektif itu sama Anggi. Makanya kami bilang sama Anggi sebelum dia pergi itu untuk sering-sering kasih kabar. Oke lah, kami percaya nih kan sama Anggi. Dan selama mereka tiba di kota A, si Anggi ini selalu nge-share mereka nginep di mana, terus mereka mau kemana. Cuman setelah 3 hari ada yang aneh dari perubahan sikapnya si Anggi. Anggi itu kan tipe cewek yang hobi banget bikin SW ya. Jadi kalau kita nyimpen nomornya Anggi, jangan kaget kalau SW-nya tuh sampai titik. Itu emang hobinya Anggi. 2 temen kami yang satu circle tuh suka bikin SW itu ya, kalau nggak Anggi si Salsah. Lah di 3 hari ini tiba-tiba Anggi itu jadi tipe anak yang berubah banget. Dia upload SW itu paling 3 atau 4 momen. Selebihnya udah kayak bukan Anggi banget. Kan kami temenan sama Anggi tuh nggak setahun 2 tahun ya. Jadi kami tahu lah ini anak itu karakternya gimana, kesehariannya gimana. Otomatis kami ngechat dong di grup. Aku teman-teman pada tanya, Anggi are you okay? Dia jawab oke. Dia bakal ini ngepap gitu kan. Dia fine, dia happy, dia enjoy. Sampai hari ke-9 kalau nggak hari ke-10 aku lupa. Anggi sendiri dan teman-teman juga lupa. Pokoknya tiba-tiba dia lost contact aja. Dia nggak bisa dihubungin. Terakhir dia tuh ngechat kami di grup. Dia bilang kalau dia mau ada spiritual journey. Lah mendengar itu, membaca itu kan kami merasa aneh ya. Sejak kapan si Anggi ini tahu-tahuan melakukan spiritual journey? Ada apa? Kami coba tanya, dia jawabnya singkat banget. Katanya Anggi, ini hanya sebatas meditasi dengan alam atau melalui alam, biar apa yang pernah dia alami itu bisa sembuh dengan secara natural. Ketika dia pulang, masalah yang pernah ada di kehidupannya itu udah hempas dan dia akan mulai menjalani kehidupan yang baru. Itu kata dia. Membaca alasannya Anggi itu sebenarnya agak make sense, cuman kalau kita gabungkan dengan karakternya dia itu agak jomplang gitu loh. Tapi kami coba percaya sama Anggi, kami minta sama Anggi untuk jangan sampai miskomunikasi atau lost contact ya. Anggi bilang iya. Ya udah nih, oke. Tapi di situ tiba-tiba habis ngejelasin ABCDFG, Anggi ini nggak bisa dihubungin handphonenya. Itu sampai 3 hari lamanya. Dan itu sudah hampir 2 minggu Anggi berada di kota A yang harusnya besok itu dia akan pindah ke kota B. Itu Anggi nggak bisa dihubungin, otomatis kami khawatir, ya kan? Hari pertama, hari kedua kami masih bisa positive thinking. Sampai di hari ketiga ini udah nggak normal, ini bukan Anggi banget. Handphonenya benar-benar nggak aktif. Kami telepon melalui WA, seluler tuh nggak bisa. Akhirnya kami komunikasi lah sama keluarganya Anggi. Keluarganya Anggi juga bilang kayak gitu, mereka kesusahan menghubungi Anggi.
Lah dari situ salah satu teman kami yang namanya Ijal itu memutuskan untuk membuat sebuah thread di Twitter, sekarang namanya X ya. Dan nggak tahu kenapa dalam waktu 24 jam threadnya si Ijal ini langsung naik gitu loh, langsung rame. Dan ada beberapa DM yang masuk ke Twitternya Ijal kalau mereka tuh sempat papasan sama dua orang ini, yaitu si Anggi sama Mas Bule itu di salah satu wisata, dan mereka tuh sempat nggak sengaja nge-capture. Dan bener aja di situ ada Anggi, ada Mas Bule. Dan katanya ini tuh baru aja dia dapetin di hari tersebut ketika dia tadi siang sama keluarganya baru saja mengunjungi tempat itu. Lah dari kabar tersebut kami bersyukur bahwa Anggi dan Mas Bule itu baik-baik aja. Cuman kami masih belum tahu alasannya kenapa si Anggi ini nggak bisa dihubungin. Sampai ini udah lewat di hari si Anggi itu di kota A. Harusnya sekarang dia udah di kota B. Itu dia masih belum ada kabar. Hampir 2,5 minggu dia nggak ada kabar. Maksudnya 2,5 minggu perjalanannya dia ya. Sampai tiba-tiba pada suatu hari si Anggi itu ngechat di grup. Dia tanya kabar kami, nggak pakai lama kami langsung ngadain video call grup. Dan di situ kami tanya, kamu di mana aja? Kemana aja aku nggak pernah kasih kabar. Katanya Anggi ini tuh sebagian dari perjalanan spiritual journey-nya dia. Memang dimana dia itu nggak boleh fokus sama gadget, dia harus fokus dengan meditasi, menyatu dengan alam. Dan dia mengaku sejak dia seperti itu, dia tuh merasa lebih rileks hidupnya. Bebannya lebih ringan. Dan dia lebih bisa menjalani hari-hari dengan tenang, dengan happy, dengan enjoy. Dan dia ngabarin kalau dia udah ada di kota B. Dia di situ sempat nge-capture beberapa foto dikirim ke kami. Kami minta si Anggi untuk berhati-hati. Anggi juga titip pesan ke kami, kalau nantinya dia nggak bisa dihubungi lagi, teman-teman nggak usah khawatir karena itu sebagian dari spiritual journey-nya dia. Oke. Tapi kami minta Anggi untuk menghubungi orang tuanya juga, ya kan? Soalnya orang tuanya tuh udah panik banget sama Anggi. Anggi pun menghubungi orang tuanya katanya dan udah dikomunikasikan juga. Dan bener aja dong, nggak berselang lama si Anggi ini nggak bisa dihubungin lagi. Pokoknya estimasi keberadaan mereka di setiap kota itu selama 2 minggu, itu katanya Anggi. Akhirnya kami hitung mandiri di kalender. Harusnya ini Anggi udah pindah ke kota C. Kami bingung ya, si Anggi ini kenapa kok seperti ini. Terus bener aja dia ngabarin lagi dong, itu di bulan Desember. Dia ngabarin kami kalau dia udah di kota C dan dia itu diajak tinggal di sebuah villa yang gede sama temen-temennya si Mas Bule. Jadi selama di kota C itu mereka berdua bertemu sama temen-temennya Mas Bule yang berasal dari negara berbeda-beda. Ada yang dari Swiss, ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia, terus ada juga yang dari Denmark, ada juga yang dari mana gitu. Pokoknya macam-macam. Dan villa yang difotoin nama si Anggi ini memang villa gede. View-nya tuh katanya langsung menuju ke pantai dan laut lepas. Anggi happy banget katanya di situ. Tapi Anggi tuh ngasih kabar kalau dia ini bakal agak lamaan di kota C, paling sebulanan, dan dia bakal pulang lagi itu di bulan Januari, pas barengan sama Mas Bule ini balik ke negaranya. Oh gitu ya Anggi ya. Terus selama itu juga kamu bakal lost contact lagi sama kami? Katanya iya. Soalnya Anggi tuh benar-benar dibatasin kalau masalah gadget, gak boleh, biar meditasinya itu bisa berjalan dengan lancar katanya. Ya udahlah, karena kami udah dapat kabarnya Anggi, kami udah tahu di mana keberadaan Anggi. Orang tuanya Anggi juga udah mendapatkan kabar dari anaknya, udah setidaknya nggak khawatir lah. Tapi dari situ kami coba komunikasi sama beberapa kenalan kami yang ada di kota C. Kami punya teman banyak juga di kota C. Akhirnya kami minta bantuan mereka. Siapa tahu mereka bisa membantu kami untuk memantau Anggi. Kami cukup kirim foto villanya, mereka udah tahu ini villanya di mana.
Dan mereka datang ke sana, mereka laporan bahwa di villa itu nampaknya orang-orang yang tinggal di situ happy banget. Soalnya setiap malam mereka tuh bakalan party katanya. Rame, enak, seru, dan mayoritas itu bule yang ada di situ. Ya udahlah, kami minta untuk pantau Anggi, katanya Anggi fan-fan aja, dia happy, dia enjoy. Oke lah, Anggi ini udah bisa kami percaya kan, sekalipun Anggi ini nggak bisa kami hubungin lagi. Sampai nggak terasa itu sudah di bulan Januari, di minggu kedua kalau aku nggak salah ingat ya. Itu ceritanya aku bangun jam 4 subuh, mau sholat subuh, itu aku udah ambil air wudhu. Tiba-tiba HP ku berdering. Aku angkat dong. Aku bingung, ini siapa yang menghubungi aku jam 4 subuh. Aku angkat, ternyata itu Anggi. Tapi suaranya udah nangis. Dan dia tuh ngehubungin aku nggak pakai nomornya. Aku bingung, Anggi kamu kenapa? Are you okay? Dia bilang, I'm not okay. Dia bilang kayak gitu. Terus kamu kenapa? Kamu nangis, kamu kenapa? Dia bilang begini sama aku. Des, bisa nggak jemput aku? Di mana? Di kota C. Loh, kenapa? Mas bule mana? Nggak tahu. Nanti kalau kamu udah tiba di sini, aku bakal ceritain semuanya. Aku nggak bisa cerita panjang kali lebar. Dan di sini aku bersyukur aku masih bertemu sama orang baik. Ini nomor yang bisa kamu hubungin kalau kamu mau ke sini. Nanti kalau kamu mau ke sini, kamu kabarin aku Sherlock. Oh, penasaran kan? Oke, habis itu aku sholat subuh dulu. Habis sholat subuh barulah aku ngechat di grup siapa nih yang udah pada bangun. Ternyata beberapa udah pada bangun, termasuk si Salsa, Steffi, terus ada lagi temen kami itu. Kami video call lah di situ kan. Aku cerita, terus pelan-pelan satu persatu mulai join kan. Aku cerita kalau Anggi ini tadi telepon aku sebelum aku sholat subuh. Dia minta dijemput di kota C, tapi kayak ada aneh gitu sama Anggi. Anggi telepon aku nggak pakai nomornya. Katanya ini pakai nomor orang yang nolong dia. Dan sepertinya dia lagi ada dalam bahaya. Cuman Anggi nggak mau cerita. Katanya kalau kita mau ke sana, dia bakal Sherlock. Aku bilang ke teman-teman, aku nggak bisa ikut karena posisinya pada waktu itu aku ada undangan buat ngerias. Aku nggak bisa batalin dong kerjaan aku. Ya udahlah. Akhirnya di situ ada 4 teman kami yang pergi ke kota C naik mobil dari Surabaya. Jadi itu naik 2 mobil dan perjalanan itu kami mampir dulu. Teman-teman kami itu mampir dulu di rumah orang tuanya Anggi untuk ngejemput orang tuanya Anggi dan mbaknya Anggi ikut di momen ngejemput Anggi di kota C. Perjalanannya dari Surabaya sampai ke sebuah kota itu lumayan panjang dan lumayan dramatis juga kata teman-teman. Tapi alhamdulillah mereka tiba di sana masih di hari estimasi versi mereka. Cuman datangnya agak molor, yaitu di malam hari. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dan itu terus aku pantau. Aku bilang sama Anggi, ini teman-teman udah mau nyampe. Ya orang tua kamu juga ikut, mbak kamu ikut. Dia benar-benar bersyukur banget, dia sampai nangis ngomong kayak gitu. Sampai mereka tibalah di sebuah rumah sesuai dengan Sherlockannya si Anggi. Yang bikin teman-teman kaget, orang tuanya Anggi kaget, Sherlockan itu justru menuju ke sebuah rumah LSM. Kalau di Surabaya itu bilangnya hotline. Jadi kayak sebuah rumah untuk perlindungan perempuan dan anak. Bingung dong kami kenapa si Anggi ini bisa berada di tempat itu. Aku ya bilang sama teman-teman, ya itu Sherlockannya si Anggi. Kalau nggak gitu kamu hubungin aja lah nomor yang dipakai sama Anggi. Dihubungin ternyata benar itu rumahnya. Cuman si Anggi ini nggak keluar, yang nyamperin mereka adalah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu langsung buka pagar, mempersilahkan mereka semua masukkan semua orang ke dalam. Dan begitu mereka habis turun dari mobil masuk ke dalam rumah, mereka kaget banget ngelihat kondisinya Anggi itu udah nggak kayak Anggi yang kita kenal. Badannya itu dalam waktu sekejap kurus, matanya itu cekung, rambutnya itu Akhirnya kami meluapkan rasa kangen sama Anggi. Di situ teman-teman video call aku, posisi aku itu lagi ada di Jember.
Video call aku dan aku bingung ya kan, loh kenapa kok Anggi kayak gitu. Jadi video call tuh masih standby sambil aku ngehandle klien kan. Ibu yang menolong Anggi ini ternyata itu pemilik LSM tersebut. Dan ternyata di kota C ini memang ada beberapa LSM serupa, dan ini adalah salah satunya. Kami sama beliau itu masih menjalin komunikasi yang baik sampai detik ini. Bahkan beliau adalah salah satu subscriberku. Halo Ibu, terima kasih ya Ibu ya atas izinnya sehingga aku bisa speak up soal kejadian yang terjadi sama Anggi ini. Jadi si ibu itu cerita begini. 2 hari yang lalu, malam hari sekitaran jam 12:30, gerbang LSM itu tiba-tiba bunyi keras banget, kropiak. Pas dicek sama ibu, di latar depan LSM ya, itu ada si Anggi yang kondisinya itu udah nggak karuan. Kata si ibu, Anggi datang ke situ tuh cuma pakai daster putih gombyong gitu. Mohon maaf, dia nggak pakai daleman. Terus ada banyak sekali jus merah di badan dia, kayak di tangan, terus di leher, bahkan di pinggiran mulut. Ibu ini kan takut ya. Ditanya dong, kamu siapa? Anggi di situ malah nangis, minta tolong buat diselamatkan. Akhirnya dibawa masuk lah sama si ibu ini. Pintu ditutup, lampu latar itu dimatikan. Ternyata di area kampung ini itu ada sebuah pertanda. Kalau lampu latar dimatikan artinya orangnya lagi istirahat dan gak bisa diganggu. Gak berselang lama tiba-tiba di area luar LSM itu rame banget sama cowok-cowok bule. Ibu ini mantau dari kamera CCTV. Bule-bule itu pada naik motor berada di depan LSM karena kalau ke sana itu gak ada rumah warga, karena di sana itu cuma adanya kayak kebun-kebun warga gitu doang, gak ada rumah. Rumah terakhir di kawasan situ ya LSM ini. Dan ibu ini itu bingung kenapa kok tiba-tiba ada bule rame banget di situ. Dan bule-bule ini itu memakai baju yang sama kayak Anggi. Terus gak berselang lama si bule-bule itu yang gerombolan pada pergi, ya kan? Pada pergilah mereka. Anggi langsung disuruh ganti baju, disuruh mandi. Habis itu ditanya, udah makan belum? Belum. Dia belum makan seharian. Katanya dia diwajibkan puasa. Ibu ini bingung, puasa apa? Ini jus merah apa? Ya kan? Anggi di situ awalnya nggak mau cerita. Sampai sama si ibu ini disuruh istirahat. Baru di keesokan paginya selesai sarapan, Anggi mau cerita. Dan menurut ceritanya Anggi itu seperti ini. Setelah dia berpetualangan 4 minggu ya, dari kota A ke kota B, terus habis itu ke kota C. Selama di kota A dan kota B, Anggi itu melakukan yang namanya meditasi alam. Jadi dia itu akan mengunjungi kayak tempat-tempat yang langsung menyatu sama alam. Dan dia akan melakukan semacam meditasi kayak yoga gitu dalam hitungan 30-40 menit. Yaitu durasinya dia meditasi. Dan itu dilakukan di hari-hari tertentu. Biasanya 1 minggu itu 2-3 kali. Dan itu dia lakukan. Dan memang dia merasa ada kenyamanan, ada ketenangan. Terus dari situ dia mulai diajarkan namanya puasa-puasa aneh, hal-hal aneh. Tapi itu belum puncaknya. Puncaknya itu justru di kota C, di mana Anggi sama Mas Bule itu diajak ketemu sama temen-temennya Mas Bule yang juga stay di villa itu. Dan di villa itu Anggi tuh awal-awal happy karena hampir seminggu lamanya setiap malam dia tuh party bareng temen-temennya Mas Bule dan si Mas Bule ini. Cuman semuanya berubah ketika kedatangan seorang bapak-bapak dari Amerika. Bapak-bapak ini gayanya kayak parlente gitu katanya Anggi. Dan di belakangnya tuh ada 4 ajudan. Kan tau ajudan kan kayak jas ajudan larek itu pakaiannya bener-bener rapi, pakai jas, pakai sepatu pantofel, pakai dasi, pakai kacamata. Pokoknya kayak menggambarkan ini bukan orang sembarangan. Nah, ketika si bapak ini datang, semuanya berubah. Dimana orang-orang yang tinggal di rumah itu yang kurang lebih total keseluruhan nih ya, ada 12 orang termasuk si bapak dengan 4
ajudannya itu berubah menggunakan pakaian seperti yang dikenakan sama Anggi. Iya, baju putih gitu. Dan mereka itu setiap malam itu ada yang namanya doa bersama. Jadi area ruang keluarga itu disulap menjadi sebuah ruangan yang kosong, gak ada furniture sama sekali. Semuanya dipindahkan di ruang tamu. Karena ruang keluarganya itu kan luas banget, muat sampai 20 orang lah gambarannya, kata Anggi. Dan dalam situ mereka akan melakukan namanya doa bersama setiap malam. Selalu harus menggunakan baju itu dan tanpa menggunakan pakaian dalam. Dan mereka akan berdiri di atas karpet. Jadi lantainya itu dialasi sebuah karpet yang aneh banget, kata Anggi. Karpetnya itu berwarna merah itu, paham kan? Terus ada beberapa gambar. Anggi ini kan gak paham ya dengan gambar-gambar itu. Tapi Anggi tuh inget banget dia sempat ngejepret. Karena suara foto itu dia sempat ditegur sama salah satu ajudan si bapak untuk gak boleh foto. Yang Anggi ingat kalau berdasarkan gambaran yang Anggi kasih ke kami, itu ada gambar kepala kambing. Terus ada kayak beberapa tulisan-tulisan dari Yunani kuno. Terus ada kayak gambar lingkaran, apalagi kalau bukan pentagram. Itu ada di karpet yang digelar sebagai alas mereka untuk doa bersama. Dan si bapak ini itu pakaiannya berbeda dari yang lain, yaitu memakai jubah berwarna hitam. Bapak ini udah benar-benar kayak raja di sebuah kerajaan gitu. Dan mereka ini adalah penyembahnya begitu. Doa-doa yang diucapkan juga aneh. Karena Anggi nggak pernah join di situ, Anggi dikasih kertas lah sama si Mas Bule. Katanya itu adalah doa untuk mendatangkan atau menjemput sang ratu. Ratu siapa kagak tahu. Aku tanya sama Anggi, emangnya ratunya datang? Kagak ada. Jadi nggak tahu lah itu untuk apa ya, maksud dan tujuannya apa. Anggi sendiri juga nggak paham, apalagi kami. Anggi ikutilah rutinitas orang-orang ini sampai katanya si bapak besok adalah hari yang mereka nantikan. Yang awalnya cuma doa bersama, tiba-tiba ada yang namanya perjamuan. Perjamuan adalah si orang-orang ini itu bakalan makan daging mentah. Terus minum jus merah yang kagak tahu jus merah apa. Anggi yang nggak kebiasaan kayak gini, ya kan? Muntah dong dia, geli kan ngeliatnya ini apaan gitu. Cuman Anggi itu memang tahu ini jus merah, tapi nggak ada amis-amisnya karena dikasih perasa anggur. Karena Anggi udah ke distract duluan dengan teksturnya, Anggi tahu ini itu, ya dia nggak bisa dong. Apalagi ini daging, ya nggak tahu juga daging apaan. Dan itu dilakukan seminggu itu ada sampai 3-4 kali perjamuan ini. Selebihnya doa bersama. Hingga di momen malam sebelum Anggi memutuskan untuk kabur dari situ. Mungkin Mas Bule ini terlalu berpikir positif ya, kalau Anggi ini nggak bakal kabur atau dia bakal nurut sama Mas Bule, karena Mas Bule tahu mungkin ya kalau Anggi ini udah kecintaan banget sama dia. Sampai pada momen itu tiba-tiba ini waktunya perjamuan, tapi perjamuannya tuh agak aneh, dimana semua orang akan berdiri melingkar. Di tengah-tengah itu ada sebuah meja kayu kayak bentukannya tinggi altar. Itu katanya Anggi baru aja dibeli. Yang beli adalah salah satu bagian dari mereka. Datangnya itu siang. Jadi ada beberapa cowok habis beli mungkin di tempat thrifting atau apa, nemu itu meja, dibawa ke situ. Dan dari siang mereka semua tuh udah pada sibuk mendekor area tersebut. Sampai godenya itu semua dirubah menjadi warna merah marun katanya Anggi. Terus pakaian mereka itu diganti dengan pakaian putih yang baru. Mereka harus menggunakan baju putih yang baru. Soalnya ini waktunya ratunya datang katanya. Ratu apa? Gak tahu ratu apa. Ratu 2 ratu atau Ratu Elizabeth kagak tahu deh aku ya. Pokoknya katanya begitu. Ya udahlah, Anggi nurut nih. Sampai perjamuan itu tiba, datanglah itu 2 ajudannya si bapak masuk ke situ sambil bawa peti emas. Peti kecil gitu kata Anggi, bentuknya persegi, warnanya emas. Diletakkan di atas meja itu.
si bapak Amerika ini nyamperin lah itu, ya kan, mengeluarkan apa yang ada di dalam situ. Kalian tahu apa? Apa? Geli aku ngomongnya beneran deh. Nggak tahu juga dapatnya dari mana. Itu adalah, jadi itu masih, aduh, kelihatan fresh banget. Sampai cairan merahnya tuh masih ada banyak banget, dan ini aku udah geli. Kalian tahu apa yang diminta sama Pak Amerika ini? Sama orang harus mengeluarkan cairan merah yang ada di itu, dan itu memudahkan ratu untuk mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari pasukannya si ratu katanya. Dan nantinya ini akan dimakan sama ratu. Nggak tahu ratu siapa, ya Allah. Itu benar-benar kayak, aduh, Anggi udah mual duluan, dia mulai pusing. Tapi sama Mas Bule ditahan, ya kan. Diminta, aduh, jangan. Pokoknya intinya jangan bikin kehebohan lah. Anggi kuat-kuatin di situ, dia ragu. Dan pas giliran si Anggi megang aja, Anggi tuh udah mual gemeter banget, karena itu udah berbentuk, men. Dan itu udah, ya otomatis udah gitu kan. Anggi pas mau gini tuh awalnya dia kayak tangan udah gemeter kan. Mas Bule kayaknya dikomando deh buat ngegituin Anggi. Jadi Anggi tuh kayak dipaksa gitu sama Mas Bule, sampai dia tuh ngaku pinggulnya tuh dicubit berkali-kali sama Mas Bule. Akhirnya dia gitu kan. Dia udah mual banget, dia taruh itu, dia kembali ke ini tuh dia udah gemeteran, perutnya tuh rasanya udah mual banget, pengen keluar. Dia mau diginiin sama Mas Bule itu ya, kayak seolah-olah ayo telan gitu, nggak boleh gitu. Tapi karena Anggi ini mungkin kelihatan pucet, katanya Anggi itu kayaknya aku waktu itu udah pucet banget, udah mual banget. Sampai akhirnya Anggi dikasih izin Mas Bule untuk ke toilet. Karena dia mohon-mohon di situ. Terus Mas Bule ini ngomong sama salah satu ajudannya Pak Amerika, dikasih izin lah si Anggi ini. Dia ke toilet lah. Pas waktu dia mau jalan ke toilet, dia ngelihat pintu utama itu terbuka lebar. Gak tahu, biasanya kalau ada momen seperti ini semua pintu ditutup, itu terbuka lebar. Dia merasa bahwa ini adalah momen yang tepat. Dia sampai lepas sandal, dia jalan pelan-pelan banget sambil nangis berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantu aku, ya Allah, bantu aku. Dia berhasil keluar dari villa itu. Dia lari sekencang-kencangnya sampai dia itu teriak minta tolong, karena dia tahu ini villa itu jaraknya dari satu villa ke villa yang lain tuh jauh. Dia memilih untuk tidak melanjutkan berteriak, karena dia harus mengumpulkan tenaga untuk lari sekencang-kencangnya sampai dia berada di paling pojok kampung itu. Dia cuma nemuin rumah ini. Ini rumah LSM. Anggi tahu tuh karena di depannya ada plang dari LSM ini. Karena itu digembok ya pagarnya. Dia ngedobrak ini tuh kayak nggak ada respon. Dia memutuskan untuk manjat pagar. Dan untungnya orang-orang itu ketika nyadarin Anggi kabur, posisi Anggi tuh udah masuk ke dalam rumahnya si ibu ini. Dan artinya dia masih dalam lindungan Allah. Kami tanya dong, barang-barang kamu kemana? Nggak tahu, barang-barangku aku tinggalin aja. Pokoknya aku selamat aja dari mereka. Jadi dompetnya Anggi, handphonenya Anggi, terus baju-bajunya Anggi, dokumennya Anggi, itu semuanya masih ada di villa. Akhirnya aku minta sama teman-teman ini harus tetap dilaporin ke polisi, ya. Soalnya ini udah bahaya banget buat Anggi. Akhirnya beberapa teman kami membuat laporan. Mungkin karena ini kesannya serius, akhirnya bapak polisi itu menindaklanjuti ke villa tersebut. Ternyata benar aja dong, villa itu udah kosong, gak ada orang sama sekali. Tempatnya tuh masih sangat-sangat berantakan. Dan yang berhasil mereka temukan adalah tasnya Anggi dan kopernya Anggi, yang sepertinya barang-barangnya Anggi itu udah pada ditata masuk ke dalam situ, rapi. Jadi itu diletakkan di meja ruang tamu. Kayak seolah-olah mereka tahu kalau mereka akan dicari sama polisi, apa yang mereka lakukan akan terungkap. Jadi mereka tuh akan meninggalkan barangnya Anggi aja.
Gak ada jejak. Bahkan polisi coba mencari sidik jari mereka, gak ada. Justru yang tertinggal itu cuma sidik jarinya Anggi, kayak di alat dapur, alat masak yang ada di dapur. Terus beberapa sudut itu cuma ada jejak jarinya si Anggi doang. Yang lain gak ada. Aneh gak? Aneh, kayak sudah tersusun secara sistematis. Cuman gak tahu kenapa Mas Bule itu harus melibatkan Anggi ke dalam circle-nya ini. Itu yang jadi pertanyaan. Pak polisi mencoba mencari informasi baru berdasarkan dari si penyewa villa ini. Ternyata dokumen yang diberikan kepada si penyewa villa adalah dokumen palsu. Jadi polisi tidak berhasil mengungkap siapa-siapa saja orang yang berada di villa ini. Lah, villa ini itu punya 2 CCTV, yaitu di area depan dan area belakang. Tapi anehnya, saat CCTV itu dicek, kan CCTV ini terhubung ke ponselnya owner villa kan. CCTV-nya tuh smooth, nggak ada apa-apa. Bahkan Anggi ini nggak terlihat sama sekali di CCTV. Harusnya Anggi bilang, mereka ada kok beberapa hari itu melakukan aktivitas di belakang area villa untuk barbekyuan. Tapi itu juga nggak ada rekamannya. Nggak tahu gimana bisa ya. Apa udah dihack atau gimana, nggak paham deh. Terus di area depan harusnya ketika mereka keluar masuk villa itu ketangkap CCTV. Tapi di CCTV itu nggak nangkep apa-apa. Anggi ini sampai dikira halu. Anggi bilang, saya nggak halu pak. Beneran saya nggak halu. Dan polisi itu juga membawa Anggi ke seorang psikiater. Jadi sebelum Anggi diizinkan pulang balik ke Surabaya itu, Anggi itu dibawa dulu ketemu sama seorang psikiater. Dan psikiater bilang Anggi ini sehat, Anggi nggak ada gejala apa. Cuman dia lagi proses apa ya, kayak penyembuhan trauma. Dia tuh kayak habis baru saja mengalami trauma hebat. Dan itu mungkin make sense dengan apa yang beberapa hari lalu dialamin sama Anggi. Sampai akhirnya polisi benar-benar getol banget, kerjasama katanya sama pihak bandara. Dan itu si Anggi ini udah diizinin pulang ke Surabaya. Setelah mungkin koordinasi gimana nggak paham, polisi berhasil mengantongi 4 identitas sesuai yang kerekam dengan CCTV bandara. Jadi cuma 4 orang ini doang yang berhasil diidentifikasi. Dan itu adalah temannya Mas Bule yang dari Denmark, dari Kanada, Australia, dan Swiss. Itu terdiri dari 3 cewek dan 1 cowok. Nggak tahu gimana kasusnya. Anggi yang tahu itu papanya Anggi. Dan mereka maksud waktu itu kalau nggak salah bapaknya Anggi ini ditanya, ini gimana, mau dikembangin lagi atau gimana? Karena bapaknya Anggi memilih Angginya sudah pulang ke rumah kan. Bapaknya Anggi bilang, sudahlah, gak usah diperpanjang lagi masalah kasus anak saya. Takutnya kalau mereka tahu di mana keberadaan Anggi, mereka semakin ini beringas gitu kan ya. Takutnya nanti Anggi ini jadi buronan mereka atau gimana. Lah, mereka itu akhirnya perkembangan kasusnya tuh bilang kalau si 4 orang ini itu didakwa sebagai perusakan properti dari villa itu doang. Jadi mereka udah bayar biaya kompensasi, terus kasusnya nggak berjalan atau gimana, aku nggak paham. Soalnya Anggi juga nggak mau lagi berurusan dengan kasus itu. Dan setelah itu Anggi ini butuh pemulihan diri yang ekstra banget. Sampai kami itu komunikasi sama Anggi baru di akhir tahun 2025 kemarin, pas Natal kalau aku nggak salah. Itu Anggi baru ngechat lagi di grup setelah sekian lama dia mau menenangkan diri, konsultasi sama seorang psikiater yang ada di Menur, ya kan. Dia harus bolak-balik. Dan untungnya juga si Anggi ini nggak ngasih tahu Mas Bule di mana rumah orang tuanya. Untungnya. Jadi sedikit banyaknya si Anggi ini masih bisa terselamatkan. Serem gak sih dengar ceritanya Anggi? Serem dong.
Bayangin kamu kenalan sama cowok melalui dating apps, kamu nggak tahu tentang background dia seperti apa, terus kesehariannya bagaimana, dia orangnya kayak mana. Kamu menganggapnya ini orang baik karena kamu ngelihat tampilannya baik. Ternyata di balik tampilannya itu ada sesuatu hal besar yang tersimpan. Dan ceritanya Anggi itu sempet rame banget di threadnya Ijal. Karena Ijal kan langsung nerusin itu, tapi orang tuanya Anggi minta Ijal buat menghapus threadnya. Soalnya si Anggi ini kan masih dalam tahap pemulihan trauma, plus dia harus dilindungi identitasnya agar tidak kedetek sama mereka, dan agar Anggi juga dalam keadaan aman gitu loh. Makanya di sini aku mau mengingatkan kalian untuk selalu berhati-hati ketika kalian kenalan sama seseorang melalui dunia maya. Dunia sosial media, dunia dating apps itu semuanya abu-abu ya. Kita jangan menilai seseorang terlalu cepat, menyimpulkan seseorang terlalu cepat sebelum kita mengenal orang itu dengan baik. Apalagi dunia maya tuh tempatnya tipu-tipu ya. Semuanya itu bisa dikamuflase. Jangan sampai apa yang terjadi sama Anggi itu menimpa kalian di luar sana. Cukup Anggi saja yang mengalami kejadian demi kejadian ini. Dan Anggi ternyata nggak kapok. Dia baru aja kenalan lagi nih sama cowok bule. Dan mereka mau ngedate karena cowok bule ini ada di Surabaya. Kami nggak masalah. Dan kami nggak mau underestimate dulu, ya kan? Soalnya belum tentu juga Mas Bule ini sama dengan Mas Bule yang kemarin. Tapi tetap dong, yang namanya temen mendengar dan melihat langsung apa yang terjadi sama Anggi waktu itu, jadi khawatir lagi, ya kan? Takutnya hal itu terulang lagi sama Anggi. Kasihan kan orang tuanya, kasihan teman-teman yang harus mondar-mandir ngurus kasusnya Anggi ini sampai benar-benar selesai, sampai Anggi bisa sembuh dari traumanya waktu itu. Ini anak mau sok-sokan lagi kenalan sama bule, ketemuan lagi sama bule. Udah, kalian aja deh yang kasih wejangan di kolom komentar. Biar siapa tahu kalau Anggi baca saran atau kritik dari kalian, dia lebih masuk ke otaknya ya. Soalnya dia tuh kayak nggak mau dengerin omongan kami, itu nggak nurut dia. Padahal dia baru aja sembuh dari trauma waktu itu. Sok-sokan mau kenalan lagi sama mas-mas bule. Udah tahu ya, bule-bule itu kalau masalah hal seperti ini udah bukan hal asing lagi, bukan hal aneh buat mereka untuk masuk ke circle-circle seperti itu. Si Anggi ini ya memang sih nggak semua bule seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa underestimate. Cuman aku benar-benar minta sama Anggi untuk kali ini lebih hati-hati lagi dan lebih selektif lagi kalau mau kenalan sama orang lewat dating apps. Dan Anggi rencananya mau ketemu lagi nih sama Mas Bule ya. Tapi aku minta sama Anggi buat ngajak temen. Jangan sampai dia sendirian. Kalau dia nemuin si Mas Bule itu sendirian, dia bisa ke distract, dia bisa apa ya, bisa ke doktrin gitu loh pikirannya. Ini anak kalau udah struck sama cowok, dia bisa kecintaan banget. Gila banget pokoknya ini cewek ya. Udah, segitu aja ceritanya Anggi. Menurut kalian gimana? Coba yuk kita diskusi di kolom komentar. Silahkan kasih pendapat kalian di bawah tentang ceritanya Anggi ini. Dan aku berharap semoga kalian semua selalu berhati-hati ya, dimanapun kalian berada. Apalagi ketika kenalan sama orang melalui jejaring sosial media yang serem banget ini. Dan semoga juga apa yang terjadi sama Anggi tidak lagi terjadi kepada siapapun. Soalnya akhir-akhir ini berita itu lagi marak banget nyiarin sebuah kabar yang bikin merinding ya. Ada orang dibun-bun setelah kenalan lewat dating apps, terus pacaran lewat dating apps, dibawa kabur dan lain sebagainya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oke, itu tadi ceritanya Anggi. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Terus sertakan juga pendapat kalian
dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.